Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kuliah psikologi umum. Kali ini membahas topik tentang kondisi kesadaran, stage of consciousness. Kuliah ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama bahas tentang kondisi terjaga, wakefulness, dan kondisi tidur serta mimpi. Di bagian 2 selanjutnya saya akan membahas tentang obat-obatan psikoaktif dan sedikit tentang hipnosis. Kesadaran merupakan bagian penting ya dalam pengalaman manusia. Nah, pionir awal psikologi modern William James itu mendeskripsikan pikiran itu sebagai arus kesadaran, stream of consciousness. Nah, arus kesadaran itu apa? Arus kesadaran itu merupakan arus atau aliran yang terus-menerus dari berbagai perubahan, ya, perubahan sensasi, image, ya, citra, gambar, gitu kan, pikiran dan perasaan. Itu yang disebut dengan rangkaian atau arus atau aliran kesadaran, ya. Nah, dalam psikologi juga itu sudah mulai dikembangkan dan sudah sangat pesat. Itu istilah metakognisi, yaitu bagaimana kita menggambarkan proses bagaimana caranya berpikir, gitu. Jadi belajar tentang caranya berpikir, atau di situ saya tulis dengan berpikir tentang caranya berpikir. Seperti itu. Mengenai metakognisi ini ada satu penelitian yang cukup menarik sebenarnya. Itu dilakukan oleh Tran, Lovelock, dan King, ya, 2013. Mereka menyebarkan dua skala, ya. Yang satu itemnya ditulis dengan huruf-huruf yang lebih sulit dibaca, huruf-huruf yang banyak gayanya gitu ya, yang miring kemana, kemudian bentuk hurufnya juga agak lebih sulit dibaca. Kemudian satu item skala yang memang yang huruf-hurufnya mudah terbaca. Nah, hasilnya menarik. Penelitian sederhana ini menunjukkan hasil yang menarik, bahwa responden atau partisipan itu dengan item skala yang ditulis dengan huruf yang lebih sulit itu menilai makna hidup mereka lebih rendah, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu temuan penting dalam metakognisi seperti itu, bahwa ternyata ketika kita memikirkan suatu cara pencapaian tujuan hidup kita sulit, itu kita punya persepsi, kita punya citra bahwa tujuan itu memang sulit dicapai, seperti itu. Itu tentang metakognisi, seperti itu. Bagaimana caranya kita berpikir, bagaimana kita merubah paradigma, merubah pemikiran kita. Nah, itu disebut dalam ilmu psikologi sebagai metakognisi. Nah, penelitian lainnya itu misalnya seperti ini. Ada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Osman, Elmond, dan Smith, itu menunjukkan bahwa ketika anak muda mengalami kesulitan metakognisi dalam memikirkan tujuan hidup mereka, kemungkinan besar mereka tidak terlalu yakin juga bahwa mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Jadi bagaimana kita memikirkan hal itu menjadi lebih mudah, itu akan membuat pencapaian kita terhadap tujuan yang kita inginkan itu akan menjadi lebih mudah juga. Nah, kemudian sebelumnya sudah disebut dalam William James tentang streams of consciousness, tentang arus kesadaran dari mulai persepsi, perasaan, pikiran. Nah, bagaimana kita mendefinisikan kesadaran hari ini? Paling tidak kita bisa menunjuk dua hal. Pertama, awareness, yang itu diterjemahkan dengan kemawasan atau keawasan, ya, yang mencakup kemawasan diri dan pikiran tentang pengalaman kita sendiri. Kemudian ada satu lagi, arousal ini ketergugahan, yaitu kondisi fisiologis yang terlibat dengan lingkungan. Jadi ada satu bersifat yang
aware, ya, awareness, kemudian yang kedua arousal. Itu dua ciri dari kita mendefinisikan what is consciousness, apa itu kesadaran. Nah, aliran keawasan ya, maksud saya aliran kesadaran yang disebutkan stream of consciousness yang disebutkan oleh William James sebelumnya, itu bisa terjadi dalam berbagai tingkat awareness yang berbeda, dalam tingkat keawasan yang berbeda seperti itu. Nah, paling tidak di bukunya Laura King itu menyebutkan ada beberapa kondisi kesadaran sebenarnya, tingkat kesadaran. Nah, yang pertama kesadaran tingkat tinggi ya. Itu melibatkan pemrosesan terkontrol, itu ketika individu secara aktif berfokus pada usaha untuk mencapai tujuan ya. Jadi sedang dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Nah, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ketika kalian mengerjakan sebuah soal matematika, ketika kalian lagi ujian tertulis gitu kan, atau sedang menyiapkan bahan untuk presentasi besoknya, atau kita berfokus pada bola, misalnya seorang pemain bola yang ingin melakukan umpan kepada lawannya, atau misalnya seorang pemain badminton yang sedang konsentrasi untuk melakukan sinkronisasi timing ketika dia melakukan smash gitu. Itu kesadaran tingkat tinggi di mana konsentrasi dan dan kita benar-benar mengontrol keadaan, mengontrol diri kita seperti itu. Ya. Jadi ada fungsi eksekutif gitu ya, dalam pemrosesan terkontrol ada fungsi eksekutif ya, yang menuju ke proses kognitif yang kompleks sebenarnya pada tingkat yang tinggi. Nah, kita misalnya kalau dalam hal berpikir, merencanakan, memecahkan masalah itu disebut dengan proses-proses kognitif tingkat tinggi yang melibatkan peran fungsi-fungsi eksekutif gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kesadaran tingkat rendah ya. Kesadaran tingkat rendah ini meliputi pemrosesan yang sifatnya otomatis. Otomatis artinya itu sudah biasa kita lakukan sehari-hari, seperti melakukan itu yang kalau dalam ilmu sosial disebut dengan berpikir praktis sebenarnya ya. Kita sudah biasa, tidak perlu lagi belajar bagaimana caranya menghidupkan mobil, bagaimana caranya membuka pintu, seperti itu ya. Yang dalam hal ini memerlukan sedikit sekali perhatian, seperti kita melamun juga sebenarnya. Atau kalian lagi melakukan, misalnya lagi ngobrol sambil ngetik pesan WhatsApp gitu kan. Nah, itu yang disebut kesadaran tingkat rendah ya, melibatkan sedikit sekali atensi di situ karena kita sudah biasa melakukannya sehari-hari. Kemudian ada lagi kondisi kesadaran yang berubah ya. Jadi kesadaran kita bisa sangat berubah-ubah di situ. Nah, deskripsi di sini apa itu kesadaran yang berubah? Itu kesadaran yang disebabkan oleh hal-hal lain ya, seperti misalnya oleh obat-obatan psikoaktif, oleh trauma, kelelahan, bisa juga dihipnosis, dan mungkin ada kelainan sensorik seperti itu ya. Nah, misalnya contohnya perasaan setelah Anda mabuk misalnya, atau Anda mengkonsumsi obat-obat psikoaktif tertentu misalnya. Kalian lagi mengkonsumsi marijuana misalnya, seperti itu ya. Itu akan menyebabkan kondisi kesadarannya berubah gitu. Nah, kemudian yang keempat itu tingkatnya itu keawasan bawah sadar ya, kemawasan bawah sadar ya. Nah, ini misalnya kalau di dalam psikoanalisa nanti akan kita bahas, itu dapat terjadi ketika kita terbangun ataupun ketika sedang tidur bermimpi. Jadi kondisi sedang terjaga, sedang baru bangun dari tidur, atau memang pada saat kita sedang tertidur gitu. Contohnya tidur dan bermimpi seperti itu. Kemudian kondisi yang paling bawah yaitu tidak ada keawasan. Ini berada wilayah yang tidak sadar sekali gitu. Pikiran-pikiran tidak sadar gitu. Atau mungkin bisa juga kita sedang pingsan seperti itu ya. Kena pengaruh obat atau apa. Nah, jadi benar-benar tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita fokus, tidak bisa kita konsentrasi kepada hal itu. Itu benar-benar berada di luar wilayah kesadaran kita. Nah, itu sekilas tentang 5 tingkat awareness ya, 5 tingkat kesadaran seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam topik tidur ya.
Tidur dan mimpi. Tapi kita ke tidur dulu. Apa itu tidur? Sebenarnya nggak perlu saya jelasin karena setiap orang pasti punya pengalaman yang kaya tentang tidur sebenarnya ya. Nah, cuma kita akan bahas apa itu tidur dan berbagai macam-macam tidur nanti. Ya. Nah, tidur itu adalah kondisi istirahat alami bagi tubuh dan pikiran ya, yang melibatkan kehilangan kesadaran yang tentunya dapat dikembalikan lagi ya. Jadi what is sleep? Sleep is natural state of rest for the body and the mind that involve the reversible loss of consciousness. Seperti itu. Nah, apakah tidur ini merupakan hal penting ya? Ya, penting sekali sebenarnya. Nah, karena kita sepanjang hidup kita itu banyak menghabiskan waktu untuk untuk tidur ini gitu kan. Apalagi anak kos-kosan gitu ya, lagi kuliah online, lagi di rumah saja, mungkin waktu kalian selain mengerjakan tugas banyak dipakai untuk tidur seperti itu ya. Nah, mengapa tidur merupakan hal penting? Sebelumnya kita masuk dulu, ada yang namanya ritme biologis atau disebut dengan jam biologis ya. Nah, ritme biologis itu apa? Itu adalah fluktuasi fisiologi periodik dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, seperti naik turunnya hormon serta peningkatan dan penurunan siklus aktivitas otak yang dapat memengaruhi perilaku seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan ritme biologis. Jadi ada fluktuasi, ada kondisi turun naik dari fisiologis kita, dari tubuh kita itu secara periodik gitu ya. Nah, ini tentunya kondisi fluktuasi fisiologis ini akan punya pengaruh ke dalam perilaku psikologisnya ya, ke dalam perilaku kita, ke dalam pikiran. Nah, ritme-ritme ini itu dikontrol oleh jam biologis ya. Ada skala tahunan, musiman. Kemudian misalnya kalau di burung itu ada migrasi burung, ada hibernasi beruang kan. Nah, serta ada siklus kalau kita bangun tidur, kemudian siklus tidur seperti itu. Nah, jadi ada ritme di dalam tubuh kita, ada suatu ritme periodik yang berulang-ulang. Seperti itu. Nah, ritme yang pertama itu adalah ritme disebut dengan ritme circadian rhythms ya. Ya, ini siklus harian ya, siklus perilaku atau fisiologis harian yang meliputi apa saja itu siklus bangun tidur ya, suhu tubuh, tekanan darah, tingkat gula darah, yang itu dia punya siklusnya per hari seperti itu ya. Suhu badan kita tiap hari segini. Dan jika kita keluar dari siklus itu, biasanya tubuh sedang sakit atau sedang sangat berada dalam kondisi yang tidak normal seperti itu. Nah, ritme sirkadian ini itu dikontrol oleh yang namanya SCN ya. Itu suprachiasmatic nucleus ya, nukleus suprachiasmatic namanya. Nanti saya tunjukkan gambarnya seperti apa. Nah, ini yang saya sebut dengan SCN. Kalian lihat di tengah otak itu ada tombol gold ya, saya tandai dengan SCN di situ. Nah, SCN ini apa sih gunanya seperti itu ya? Nah, SCN ini itu berlokasi di hipotalamus ya. Dia itu menerima informasi dari retina mata kita tentang cahaya. Jadi tentang pengaturan, dia bisa memonitor, mendeteksi gelap dan terang seperti itu ya. Nah, kemudian setelah dia menerima informasi dari retina ya, menerima stimulus eksternal maksud saya, misalnya cahaya, kemudian yang disinkronkan di dalam SCN ini. Nah, hasil SCN itu kemudian didistribusikan ke seluruh bagian hipotalamus dan ke formasi retikuler di dalam otak seperti itu ya. Nah, jadi apa ya? SCN ini berkomunikasi dengan formasi retikuler itu untuk mengatur, gunanya untuk mengatur ritme tidur dan bangun harian ya. Seperti itu.
meskipun sejumlah jam biologis kita itu ya ada ritme biologis kita itu diatur oleh ritme biologis tadi, oleh jam biologis tadi, oleh kebiasaan fisik kita, tetapi SCN ini merupakan bagian yang penting juga gitu ya. Misalnya saya kasih contoh, banyak individu yang buta ya, yang buta total, artinya SCN-nya tidak bekerja kan, artinya dia tidak bisa mendeteksi cahaya, kapan gelap, kapan terang, seperti itu. Itu biasanya banyak yang mengalami masalah tidur berkepanjangan, karena ternyata retina mata mereka tidak bisa mendeteksi cahaya gitu. SCN-nya nggak bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, orang-orang ini itu mengalami sejenis jet lag ya, jet lag permanen, tapi beda dengan jet lag temporer ya, seperti kalian misalnya kelelahan, bepergian jauh seperti itu. Ini permanen dan insomnianya, penyakit tidak bisa tidurnya itu periodik ya, karena ritme sirkadian tadi itu tidak bisa mengikuti siklus 24 jam seperti itu. Jadi ritme sirkadiannya kacau, kemudian SCN-nya tidak berfungsi. Nah, itu menyebabkan gangguan tidur yang berkepanjangan dan bahkan permanen. Nah, pada gambar kalian lihat jadi fungsi SCN itu untuk mendeteksi cahaya ya, gelap terang seperti itu. Nah, kemudian ketika SCN dan jam biologisnya itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, itu yang disebut dengan desinkronisasi ya. Jadi keluar dari jadwal regulernya, jam biologis kita, jam fisiologisnya itu keluar dari jadwal regulernya ya. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan gangguan tidur ya. Misalnya perjalanan seperti yang saya sebut tadi, jet lag, kemudian ada perubahan waktu kerja yang sangat sporadis ya, sangat sirkulatif seperti itu. Seperti misalnya peralihan dari waktu kerja reguler ke WFH seperti sekarang ini. Itu mungkin banyak yang mengalami gangguan tidur seperti itu. Perubahan waktu kerja yang tidak biasa. Jadi jam biologis kita belum bisa menyesuaikan. Nah, maka terjadi desinkronisasi seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa teori ya tentang kebutuhan tidur. Itu tadi mengapa kita harus tidur? Karena kita harus melakukan sinkronisasi terhadap jam biologis kita. Nah, sekarang ada beberapa perspektif yang melihat kebutuhan tidur. Yang pertama, perspektif evolutif ya, dari teori evolusi, bahwa perilaku tidur itu untuk melindungi diri ya. Misalnya ini terjadi pada hewan ya. Nah, misalnya kelelawar itu di malam hari mereka aktif, di pagi hari mereka melindungi diri ya. Melindungi diri pertama memang dia tidak punya sensor yang ketika siang hari sensornya tumpul seperti itu ya. Artinya dia tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana yang mestinya. Jadi dari perspektif evolutif ya, dari perspektif teori evolusi, bahwa tidur itu untuk melindungi diri. Kemudian yang kedua misalnya untuk menyimpan energi, kemudian menyegarkan dan menguatkan kembali, kemudian tidur juga itu berperan dalam plastisitas otak. Nah, mengenai plastisitas otak ini misalnya kemampuan otak, yaitu kemampuan otak untuk berubah sebagai respon terhadap pengalaman gitu ya. Jadi otak kita itu plastis, artinya dia bisa menyesuaikan diri dengan pengalaman dan stimulus di luar gitu ya. Nah, ini lebih ke masuk kajian saraf gitu ya. Lihat di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang pendasaran biologis gitu ya. Jadi tidur itu sebenarnya bisa meningkatkan hubungan sinaptik di antara saraf-saraf kita, di antara neuron gitu ya. Tidur itu. Nah, misalnya pada contoh itu kebutuhan tidur ya, tabel kebutuhan tidur dari mulai kelelawar ya, itu 19,9, kemudian kucing, kemudian kera, kemudian manusia. Nanti manusia itu 8 jam di situ ya. Nah, itu kebutuhan tabel kebutuhan tidur ya. Nah, misalnya bagaimana sih misalnya orang kekurangan tidur gitu ya. Kekurangan tidur. Nah, kekurangan tidur bisa dapat juga menyebabkan stres dan berakibat pada tubuh dan otak seperti itu ya. Karena ketika kurang tidur kita akan biasanya sulit untuk memusatkan perhatian.
terhadap tugas-tugas tertentu. Kalian sulit, misalnya kalian kurang tidur kemudian besoknya kalian kuliah kan. Nah, itu salah satu efek yang tidak perlu saya jelaskan dan kalian sudah mengalaminya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian efek terbesarnya itu bisa juga disebut dengan FFI. Ada yang namanya FFI, Fatal Familial Insomnia ya. Ini disebabkan oleh mutasi genetika sebenarnya. Jadi menyebabkan kita tidak bisa tidur secara progresif. Nah, kemudian setelah masuk ke beberapa pendekatan tadi mengenai kebutuhan tidur, nah sekarang kita masuk ke tahap, ada 2 tahap di sini benarnya, tahap terjaga ketika kita bangun dan tahap tidur ya. Nah, tahapan tidur itu terkait dengan perubahan besar elektrofisiologi yang terjadi dalam otak ya, ketika aktivitas listrik yang cepat, tidak beraturan dan memiliki amplitudo rendah gitu, pada saat kita dalam kondisi terjaga gitu ya. Nah, kemudian ketika kita tidur, maka gelombang ini itu pelan, teratur dan memiliki amplitudo yang tinggi ya. Itu ketika kondisi gelombang itu terjadi ketika kita berada dalam kondisi tidur lelap ya, tidur yang dalam sekali, deep sleep ya, seperti itu. Nah, kemudian pada gambar di slide kalian bisa melihat itu namanya EEG ya. Itu elektroencephalograph ya. Jadi dia untuk mendeteksi gelombang listrik ya di otak, untuk memonitor aktivitas listrik di otak. Nah, berdasarkan alat ini, itu gambar orang di sampingnya, bisa kalian lihat ada kabel-kabel di kepalanya. Nah, berdasarkan alat ini itu kemudian para peneliti di bidang ini itu mengidentifikasikan ada 2 tahap dalam kondisi kita terjaga dan 5 tahap dalam kondisi tidur. Nah, yang pertama itu tahap kondisi terjaga ya, dalam kondisi kita terjaga, wakefulness ya. Nah, ada 2 gelombang yang bekerja. Yang pertama itu gelombang beta. Gelombang beta itu ketika kita dalam kondisi konsentrasi dan benar-benar standby gitu ya, dalam kondisi yang sangat siaga. Nah, gelombang ini itu tidak selaras, artinya tidak menentu polanya ya. Polanya tidak konsisten. Lihat ada gambarnya beta waves itu ya. Nah, itu stage W itu maksudnya untuk wake ya, wakefulness. Jadi untuk ketika kita terjaga. Jadi gelombangnya tidak selaras ya. Itu ketika kita dalam benar-benar aktivitas yang membutuhkan konsentrasi dan kesiagaan penuh seperti itu. Nah, kemudian itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua itu kondisi terjaga berlaku gelombang alfa. Gelombang alfa itu beda dengan beta. Gelombang alfa itu terjadi ketika kita berada dalam kondisi yang rileks, tapi namun kita tetap terjaga gitu. Kita tetap bangun tapi rileks seperti itu. Nah, bisa dilihat gelombang ini lebih selaras ya, lebih sinkronus ya. Nah, biasanya kita agak ngantuk tapi kita masih sadar dengan kondisi di sekitar, kemudian kita dalam kondisi yang rileks ya. Nah, dengan selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi tidur. Ini cukup 2 kondisi kita terjaga ya. Jadi ada gelombang beta ketika kita benar-benar beraktivitas, misalnya kalian lagi kuliah. Gelombang alfa itu muncul ketika kalian lagi dengar musik, lagi ngantuk-ngantuk di kursi malas. Nah, itu gelombang alfa yang bekerja seperti itu. Nah, tahap berikutnya yaitu kondisi tidur. Nah, kondisi tidur itu ada tidur tahap 1. Saya menulisnya tidur N1 ya, maksudnya non REM. Karena sebenarnya tidur itu dibagi 2, ada yang REM, ada yang non REM. REM itu apa? Itu nanti kita jelasin. Jadi ada 4 tidur yang termasuk non REM, 4 tahap gitu ya. Nah, yang pertama tidur N1. Itu gelombang yang bekerja disebut dengan gelombang theta ya. Itu tandanya mengantuk misalnya. Kita sedang mengantuk, sudah mau tidur, sudah mau masuk ke tahap yang benar-benar kita benar-benar tertidur. Nah, itu biasanya terjadi apa yang disebut dengan myoclonic jerk ya. Apa itu myoclonic jerk ini? Myoclonic jerk itu contohnya seperti ini ya. Ketika misalnya Anda tidur di kelas ya. Tidur di kelas, tapi kemudian ada gerakan ya, ada gerakan di tubuh Anda, kalian
seolah-olah spontan ingin terjatuh kemudian bangkit lagi. Nah itu disebut myoclonic jerk ya. Itu kalian artinya sudah mulai masuk ke tidur tahap 1 seperti itu. Nah kemudian ada tidur tahap 2 ya. Tidur N2 disebut dengan kenapa disebut N2? Karena itu singkatan dari non REM 2 ya. Nah gelombangnya masih gelombang theta sebenarnya, tapi ditandai dengan aktivitas otot yang mengalami penurunan ya. Individu sudah tidak sadar lagi ini ya dengan lingkungannya. Nah, gelombang theta-nya masih tetap berlanjut, belum pindah ke delta, tetapi diselingi dengan karakteristik apa yang disebut dengan kumparan tidur, sleep spineless ya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi yang kejutan-kejutan di tubuh gitu ya. Jadi gelombang theta ini itu sudah mulai mau masuk ke gelombang delta tapi belum berganti seperti itu. Nah, tidur tahap 1 dan tahap 2 ini, tidur N1 dan tidur N2 ini itu termasuk tidur ringan ya. Masih termasuk tidur ringan. Jadi jika dibangunkan pada salah satu tahap ini, itu mereka seringkali ngomong gini ya, saya enggak tidur misalnya. Nah, itu artinya padahal dia tidur sebenarnya. Itu dia sedang berada di tahap 1 atau tahap 2 gitu. Dia antara mau tidur dan tidak tidur, tapi dia sebenarnya sudah agak hilang kesadarannya seperti itu. Itu gelombangnya seperti itu bentuknya. Itu hasil output dari EEG ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tahap ketiga tidur N3 ya dan N4. Itu gelombangnya gelombang delta atau juga disebut dengan tidur delta. Nah, ketika orang masuk ke tahap 4 sebenarnya itu tahap yang paling sulit untuk dibangunkan ya. Nah, pada tahap ini juga biasanya kalau anak-anak sering ngompol kemudian berjalan sambil bangun dari tidur kemudian berjalan gitu ya, atau lagi ngigau. Nah, itu mereka aktivitas tidur seperti itu tuh ya, itu terjadi pada tidur 4 sebenarnya ya. Nah, disebut dengan tidur delta. Anak ngompol, mengigau seperti itu. Kadang-kadang bangun tanpa sadar gitu ya. Nah, itu berada dalam kondisi tidur delta. Ini yang sulit dibangunkan seperti itu ya. Sulit sekali. Jadi tidur delta itu tidur terdalam kita sebenarnya. Ketika gelombang otak itu paling berbeda dengan gelombang otak ketika terjaga ya. Lihat sekali itu ya, output EEG-nya bisa dibandingkan dengan gelombang otak ketika kita terjaga yang sangat rapat ya. Ini sangat jarang gitu ya. Frekuensinya sangat jarang sekali. Kalau ketika kita terjaga dalam gelombang sebelumnya ya. Misalnya ketika kita terjaga itu gelombang beta itu kan rapat sekali gelombangnya. Nah, kalau misalnya ketika dibangunkan sulit, misalnya ini kan tadi saya ngomong ini sulit dibangunkan. Ketika dibangunkan itu biasanya seperti kehilangan orientasi gitu ya. Jadi kayak ada momen mengembalikan kesadaran itu. Karena dia ini termasuk tidur yang dalam sebenarnya. Nah, selanjutnya tidur REM ya. Ini tidur terakhir. Nah, mestinya kan setelah dari tahap N1 sampai N4 ya, tidur 1 sampai tidur 4, itu biasanya beralih ke tahapan bangun kan. Tapi tidak, mestinya kalau tidurnya sehat, dia akan masuk ke tidur REM ya. REM itu singkatan dari rapid eye movement. Kenapa disebut rapid eye movement? Karena bola matanya nanti bergerak gitu ya. Bola mata individu yang tidur itu bergerak naik turun kemudian ke kiri kanan. Jadi gelombangnya itu kalau dilihat itu seperti gelombang orang dalam aktivitas terjaga seperti itu. Nah, tidur REM itu adalah tahap aktif tidur ketika mimpi yang terlihat paling real terjadi. Nah, tidur REM ini baik sekali ya. Ini yang aktivitas otak kita sangat aktif sebenarnya pada saat tidur REM ini. Nah, 1 sampai 4 itu disebut dengan NR ya. Makanya disebut N1 sampai N4 karena dia non REM gitu ya. Nah, tandanya itu kalau dia non REM itu tidak ada pergerakan mata dan hanya sedikit mimpi.
Nah, individu yang terbangun ketika tidur REM itu kemungkinan besar akan mengatakan bahwa mereka bermimpi dibandingkan dengan mereka yang dibangunkan pada saat berada dalam tahap tidur yang lain, dalam tahap tidur sebelumnya. Ini paling real dan paling ingat biasanya mimpi itu seperti apa. Nah, bahkan beberapa orang itu saat dibangunkan pada saat REM itu juga mereka langsung bisa menceritakan mimpinya gitu. Nah, jadi semakin besar dan semakin lama periode tidur REM ini, maka semakin besar juga kemungkinan individu tersebut akan melaporkan bahwa mereka bermimpi seperti itu. Jadi ini mimpi yang paling real gitu ya. Nah, jadi mimpinya juga, laporan mimpi orang pada saat tidur REM itu dia lebih komplit ya, lebih lengkap ceritanya dibandingkan di tahap sebelumnya seperti itu. Nah, ini perbandingan gelombang hasil rekaman EEG ya, mesin melihat aktivitas listrik di otak, sejenis ringkasan gelombang dari tidur N1 sampai tidur REM yang sudah kita bahas sebelumnya seperti itu ya. Nah, mengenai tidur REM itu sendiri sebenarnya tidur REM ini yang ini tidurnya nggak lama sebenarnya, biasanya berlangsung selama 10 menit pada siklus tidur pertama, atau sudah 1 jam terakhir, 1 jam mau bangun biasanya. Jadi kalau nggak pertama, terakhir. Di tengah-tengah tidak pernah terjadi REM ya. Mayoritas temuan tidak seperti itu. Nah, berikut saya sajikan tidur itu dalam lifespan development ya, dalam perkembangan rentang kehidupan itu. Di aksis yang sebelah kiri itu ada jumlah harinya ya. Kemudian yang di bawah itu usia ya. Jadi lihat grafiknya, itu semakin tua usianya, maka kebutuhan tidurnya itu semakin sedikit seperti itu. Yang warna biru agak gelap itu tidur REM-nya, kemudian yang agak terang itu non REM ya. Kan bisa melihat di tabel ini, di grafik ini. Jadi anak kecil dengan mengetahui hal seperti ini, nanti kalian tahu bahwa anak kecil itu memang kebutuhannya lebih banyak tidur sebenarnya. Nah, itu yang membuat dia menjadi lebih sehat gitu, lebih konsentrasi. Jadi semakin tua itu semakin tidak tidur sebenarnya, kalau berdasarkan tabel ini ya. Jadi ketika anak-anak terus bertambah usianya gitu, pola tidurnya pun berubah gitu. Banyak misalnya kayak kalian mahasiswa itu kan terjaga terus kan, bangun terus sampai larut malam, bahkan sampai pagi ngerjain sesuatu gitu kan, dibanding mereka yang masih anak-anak seperti itu. Nah, kadang-kadang peralihan pola tidur ini itu dapat mempengaruhi prestasi akademik sebenarnya. Misalnya pada masa remaja gitu, otak terutama di bagian korteks cerebrumnya itu terus berkembang kan, dan kebutuhan tidur remaja itu berhubungan sekali dengan perkembangan otak mereka, bagaimana jumlah tidur, kualitas tidur ya, seperti itu. Nah, misalnya bukan hanya remaja sih sebenarnya, pada orang yang bekerja juga seperti itu. Jadi ada harga-harga yang harus dibayar dari kurangnya kualitas tidur yang baik seperti itu ya. Nah, itu tadi tentang kebutuhan tidur ya. Tadi ada bunyi kucing mau kawin ya. Itu sekedar iklan. Nah, kemudian kita masuk ke gangguan tidur ya. Gangguan tidur. Tidur dan penyakit itu punya hubungan yang erat ya. Misalnya stroke, kemudian asma, itu kan lebih sering terjadi pada malam dan dini hari kan. Mungkin disebabkan oleh perubahan hormon, detak jantung, dan karakteristik lain yang dikaitkan dengan ketika kita sedang
tidur seperti itu ya. Kemudian tidur juga itu sering dikaitkan dengan misalnya depresi, kemudian obesitas, segala macam, karena ada perubahan, ada fluktuasi di dalam tubuh kita yang disebut tadi sebagai ritme biologis tadi ya. Nah, kemudian di sini saya bahas gangguan tidur. Kita sekilas saja cepat. Misalnya ada yang disebut dengan insomnia. Insomnia itu adalah ketidakmampuan kita untuk tidak bisa tidur gitu ya. Nah, ini biasa sekali terjadi sebenarnya. Kemudian terbangun di malam hari, kemudian atau bangunnya terlalu cepat gitu kan. Nah, ini gejala insomnia sebenarnya kalau kalian melihat riset di Amerika Serikat itu hampir 1 dari 5 orang dewasa itu mengalami insomnia, mengalami sulit tidur gitu ya. Nah, biasanya orang yang stres, depresi itu biasanya orang tua misalnya itu sering mengalami ini ya. Jadi pada orang dewasa ini sangat lazim terjadi gitu. Tapi tidak di usia-usia yang di bawahnya gitu kan. Nah, kemudian ada lagi somnambulism ya. Itu disebut dengan sleepwalking atau sleep talking. Jadi berjalan sedang tidur atau ngomong lagi tidur. Ngigau ya, somnilukoi di situ. Saya tulis somnilukoi, ngigau. Nah, ini nih apa ya? Banyak yang menyebut ahli banyak menyebut bahwa penderita sleepwalking ini, somnambulism ini itu biasanya mereka sedang berada dalam mimpi ya. Dan sering juga ini terjadi pada tahap tidur yang ketiga atau keempat ya, pada awal malam. Itu tapi sebenarnya ini juga tidak bisa menjadi patokan ya. Jadi ada juga misalnya orang yang tidak bisa, yang orang mengalami somnambulism ini itu tidak berada dalam kondisi mimpi sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang berjalan lagi tidur, sleepwalking itu apa ya? Kita lebih baik membangunkannya saja seperti itu. Karena akhirnya itu akan dapat membahayakan diri sendiri ketika mereka keluar rumah segala macam gitu kan. Nah, jadi memang ada efek bahayanya bukan karena tidurnya sendiri, tapi aktivitas berjalannya itu yang berbahaya gitu ya. Nah, termasuk juga mengigau misalnya ya. Jadi apa ya, kalau bahasa sehari-hari itu disebut dengan setengah terbangun mungkin ya. Kemudian kalian bangun nggak sadar, mengumpulkan ngemil tengah malam gitu kan, kemudian ngambil piring, macam-macam. Itu seperti melakukan aktivitas biasa tapi sebenarnya kalian tidur. Nah, yang berbahaya apalagi sedang nyopir misalnya ya, kalian sedang jalan kemana, nah itu berbahaya sekali ya. Itu bisa jatuh gitu. Tapi penyebabnya sendiri selain kecemasan seperti itu masih belum bisa diidentifikasi ya. Maksudnya penyebab spesifik. Tapi ada beberapa memang gangguan psikologis yang itu akhirnya mengakibatkan salah satu gejalanya ini ya, somnambulism ini. Tapi gejala spesifiknya sendiri itu masih terus diteliti. Kemudian selanjutnya ada nightmare atau night terror ya, jadi mimpi buruk atau teror di malam hari. Ya. Jadi mimpi buruk itu kira-kira mimpi yang menakutkan dan membangunkan individu dari tidur REM ya. Jadi isi mimpi buruk itu selalu mencekam, menakutkan. Misalnya kalian dirampok, dilempar ke jurang, diburu-buru oleh orang yang menakutkan misalnya kan. Mimpi hantu misalnya. Ini kebanyakan orang ini pernah mengalaminya sih. Nah, puncak mimpi buruk ini biasanya 3-6 tahun seperti itu. Dan kemudian itu seperti mestinya menurun seperti itu. Tapi di mahasiswa yang cemas itu 4-8 kali lebih tinggi sebenarnya kalau merujuk ke penelitian seperti itu. Jadi nggak benar juga ketika 3-6 tahun dan usia setelahnya mimpi buruk akan berkurang. Tidak ya. Jadi banyak faktor gitu ya. Jadi
yang membentuk kita mimpi buruk gitu ya, seperti itu. Mungkin ada banyak stresor di dalam hidup misalnya seperti itu. Nah, kemudian teror di malam hari itu kita tiba-tiba bangun, misalnya disertai dengan jeritan gitu, detak jantung dan pernapasan kita bercepat kan, nafas berat dan ada gerakan-gerakan lainnya gitu ya. Nah, standarnya itu teror malam hari itu 5 sampai 7 tahun ya. Ya, tapi ini sebenarnya bukan suatu ukuran baku juga seperti itu ya. Karena di orang dewasa juga sering mengalami ini. Jadi teriak tengah malam gitu, bangun dari tidur sambil melakukan teriakan kayak ketakutan seperti itu ya. Nah, ini salah satu gangguan, itu disebut dengan teror. Kemudian ada narkolepsi ya. Ini apa? Itu dorongan yang mendadak dan sangat kuat untuk tidur gitu ya. Ini kebalikan dari insomnia. Ya, jadi ini dia bisa langsung masuk ke tidur REM itu tanpa tahap tidur sebelumnya gitu. Sebagai contoh misalnya dia merasa kelelahan, kemudian apa ya, tiba-tiba tidur lagi, sedang ngomong, sedang berdiri, sedang duduk nonton gitu, kemudian dia tertidur dengan lelap, itu disebut narkolepsi ya. Nah, jadi pemicunya itu banyak ya, misal adanya reaksi emosional ekstrim, ada kejutan, tawa, kegembiraan atau rasa marah gitu ya. Jadi gangguan-gangguan ini biasanya terlihat itu ketika melibatkan masalah-masalah pada hipotalamus dan amigdala. Jadi lebih ke masalah emosional. Banyak hal-hal emosional biasanya terlalu senang, mungkin terlalu capek jadinya kan. Itu bisa mengalami narkolepsi seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada sleep apnea ya, apnea tidur ya. Itu gangguan tidur ketika individu berhenti bernapas karena lubang angin itu gagal terbuka dan kadang proses otak yang terlibat dalam pernapasan itu gagal bekerja. Seperti itu ya. Jadi kayak sesak napas seperti itu. Kadang-kadang mereka harus terbangun gitu biar napasnya itu menjadi lebih baik gitu. Nah, sehingga karena jumlah tidurnya sering terpotong-terpotong siang hari, orang yang mengalami apnea tidur ini itu bisa jadi kelelahan karena kurang tidur seperti itu ya. Nah, salah satu tanda umum pada apnea tidur adalah mendengkur dengan keras gitu ya. Jadi di antara dengkoran itu terdapat jeda sunyi. Jadi kayak ngorok tapi ngorok keras, ngoroknya terputus-putus. Seperti itu. Ini juga apa ya, lazim terjadi di masyarakat kita sebenarnya. Ini apa ya? Kematian tiba-tiba juga sering terjadi sebenarnya. Kalau bahasa kampungnya mungkin kededep gitu ya. Nah, ini sering terjadi juga ini karena dia apa ya? Gagal bernafas akhirnya seperti itu. Ya. Kalau istilah ilmiahnya itu sudden infant death syndrome ya. Jadi kalau SIDS ya, SIDS ya, itu sering juga terjadi pada anak-anak biasanya seperti itu. Itu beberapa gangguan tidur, masih banyak sebenarnya, tapi ini singkat saja. Nanti kalian akan mempelajarinya lebih lanjut di psikologi abnormal mungkin ya, di bab gangguan tidur. Untuk lebih lanjut dari kuliah pengantar saya, kalian bisa baca bukunya Laura King, sudah ada terjemahannya. Saya mengambil sebagian besar materi saya ngambil di sana ya, ngambil di Laura King. Saya rasa cukup untuk penjelasan kondisi kesadaran bagian 1. Di bagian 2 kita lanjut ke mimpi seperti itu. Nah, kalau ada salah dari penjelasan saya mohon maaf. Ambil yang baik-baiknya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.